bagaimana trik-trik cara-cara iblis untuk mempengaruhi Adam dan Hawa. Nah, lalu apakah setelah itu politik iblis ini ada yang meniru? Ya ada. Artinya gini, artinya politik iblis itu politik yang tidak mengenal soal Tuhan. Yang kita tahu salah satu kelompok yang tidak mengenal Tuhan dalam berpolitik adalah komunis. Jadi komunis itu adalah pergerakan politik yang idolanya itu iblis. Jadi karena kembali lagi bersama saya Ahmad Dhani dalam episode yang cukup serius. Judul episodenya adalah Pengantar Ilmu Politik, atau mungkin yang lebih gampangnya Politik for the Beginners, politik untuk para pemula. Sebelum kita memulai sebuah monolog saya tentang politik, ada baiknya teman-teman ngecek dirinya sendiri, siapakah di Indonesia ini yang menjadi idola kalian dalam soal politik. Nah, coba dipikirin siapa kira-kira tokoh politik yang menjadi idola daripada teman-teman. Misalnya Setia Novanto misalnya, atau mungkin Idrus Marham, atau mungkin Nusron Wahid, atau mungkin Luhut Binsar Panjaitan. Apakah mereka-mereka yang saya sebut tadi itu adalah tokoh-tokoh politik yang kalian kagumi? Atau mungkin ketua-ketua partai, Megawati, atau mungkin Prabowo, atau mungkin SBY. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh politik. Nah, setelah kalian berpikir, apakah kalian sudah menentukan siapakah tokoh-tokoh politik yang kalian kagumi? Nah, sebelum lebih lanjut berbicara soal politik for the beginners, pengantar ilmu politik, ada baiknya kita berbicara soal sejarah politik awal. Siapakah yang pertama kali menggunakan ilmu politik, ya? Siapakah atau apakah gitu ya? Karena terus terang ini yang saya akan bicarakan itu tidak ada di dalam buku pengantar ilmu politik, karena ini adalah sebuah cara saya berpikir tentang politik, apa itu politik, dan apa yang nanti akan saya sebutkan nanti itu nggak ada, saya yakin belum ada di buku ya, saya yakin belum ada di buku. Misal soal sejarah daripada politik. Menurut saya politik itu dibagi 3. Nomor 1 politik iblis, nomor 2 politik manusia, nomor 3 politik kenabian. Profesi politik kenabian. Sebelum kita berlanjut berbicara soal ketiga jenis politik tadi, ada yang mau lewat dulu. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, tadi saya sudah bicara soal 3 jenis politik ya, ditinjau daripada asalnya dan kegunaannya. Nomor 1 tadi saya sebut politik iblis, nomor 2 politik manusia, dan nomor 3 politik kenabian. Yang pertama, kenapa saya sebut iblis ya, politik iblis, karena memang ada gitu. Sejarahnya dari apa? Sejarahnya dari iblis waktu pertama kali membujuk Adam
untuk memakan buah apel itu ya, buah pengetahuan dalam sebuah metafornya, ya tentu saja kalau ditanya misalnya buku politik yang pertama ada di dunia, kalau kita bisa bicara ya nomor satu ya tentunya kitab Taurat ya, Perjanjian Lama. Di situ diceritakan bagaimana iblis menggunakan politiknya, ilmu politiknya untuk membujuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi saya nggak yakin ada buku politik yang menceritakan soal political iblis tadi ya, politik iblis tadi. Jadi politik iblis bahasa Indonesianya ya, politik. Kalau teman-teman beli buku soal politik, saya yakin gak akan ada satu diksi soal politik iblis ya. Menurut saya ini yang pertama kali yang mengucapkan, mungkin yang pertama kali mengucapkan itu saya, bahwa ada 3 jenis politik, salah satunya adalah politik iblis ya. Siapa yang pertama kali memperkenalkan? Ya tentunya ya beliaunya sendiri, yaitu iblis, di dalam sebuah buku politik pertama, yaitu kitab Taurat. Di situ dijelaskan bagaimana trik-trik, cara-cara iblis untuk mempengaruhi Adam dan Hawa. Nah, lalu apakah setelah itu politik iblis ini ada yang meniru? Ya ada. Artinya gini, artinya politik iblis itu politik yang tidak mengenal soal Tuhan. Yang kita tahu salah satu kelompok yang tidak mengenal Tuhan dalam berpolitik adalah komunis. Jadi komunis itu adalah pergerakan politik yang idolanya itu iblis. Jadi karena mereka ya benar-benar tidak mengenal yang namanya ketuhanan atau kenabian, bahkan kemanusiaan mungkin ya. Karena apa? Karena dalam sejarah komunis, saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar di sini soal sejarah komunis. Silahkan baca sendiri di Google ya. Silahkan baca sendiri di Google. Komunis punya sejarah panjang soal kekejaman. Kalau kita belajar sejarah tentang Rusia, dulu sebelum ada republik, ya di Rusia itu ada sebuah monarki ya, kerajaan. Karena pergerakan politik dari komunis ini adalah politik iblis, maka dari itu mereka menghalalkan segala cara yang penting itu bisa meraih apa yang menjadi goal, apa yang menjadi tujuan utamanya, yaitu merebut kekuasaan. Dan sejarah mencatat bagaimana komunisme di Rusia itu merobohkan kekuasaan monarki dari dinasti Romanov, rajanya Tsar. Silakan dicek sendiri nanti di Google, bagaimana mereka dengan kejam membunuh semua kerajaan, semua keluarga kerajaan di Rusia. Dan memang mereka berhasil merebut kekuasaan daripada monarki, daripada kerajaan dinasti Romanov Rusia. Ya itulah political iblis ya, politik cara iblis. Ya mereka nggak pakai ketuhanan, juga nggak pakai kemanusiaan. Yang penting kekuasaan berhasil diperoleh. Maka dari itu kenapa rakyat Indonesia itu sangat benci sekali kepada komunis. Karena apa? Ya karena memang politiknya komunis, politik pergerakan komunis memang tidak mengenal Tuhan.
bahkan juga tidak mengenal kemanusiaan. Nggak usah jauh, terlalu jauh ketuhanan ya, kemanusiaan aja mereka nggak punya rasa kemanusiaan itu. Yang penting merebut kekuasaan dengan cara apapun, halal kek mau haram kek, yang penting bisa merebut kekuasaan. Itulah salah satu jenis politik yang kita bahas hari ini, karena memang orang Indonesia itu basicnya adalah orang yang beragama. Basicnya memang orang yang beragama. Sebelum ada agama Islam datang ke Indonesia pun, orang Nusantara memang sudah beragama, bahkan sudah punya agama lokal ya, sebelum ada agama Islam. Jadi ya sampai kapanpun yang namanya komunisme itu akan dibenci di Nusantara ini, karena pada dasarnya manusia Indonesia itu memang manusia yang agamis, bahkan spiritualis. Jadi kenapa rakyat Indonesia itu benci sama komunis ya, karena memang kita warga Nusantara ini memang agamis, tentunya pasti yang nggak cocok dengan komunis. Teman-teman, itulah tadi satu jenis politik yang saya coba jelaskan kepada teman-teman, yaitu yang belum saya sebut, yang belum saya jelaskan adalah politik manusia dan politik kenabian. Yang saya jelaskan tadi adalah baru politik iblis. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa itu politik iblis, apakah itu masih ada di dunia ataukah apa itu ada di negara kita. Ya silahkan teman-teman sendiri yang menilai. Jika ada suatu kelompok yang merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara apapun tanpa mengindahkan rasa kemanusiaan, yaitu sebenarnya mereka itu komunis. Cuman tidak berani mendeklar bahwa mereka adalah komunis. Karena di Indonesia ini komunis benar-benar dibenci. Jadi kalau mau menggunakan cara-cara komunis di Indonesia ini ya harus diam-diam tentunya. Nggak boleh dengan terus terang, karena kalau terus terang rakyat Indonesia bisa bergerak. Jadi ya kalau mau menggunakan cara-cara komunis ya harus diam-diam, nggak boleh terus terang, meskipun cara-caranya cara-cara komunis. Nah, jenis politik yang kedua, politik manusia. Kita akan jelaskan, saya akan jelaskan episode berikutnya. Pengantar Ilmu Politik Part 2.